Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu, selamat pagi teman-teman. Saya Syahla Kairani dari tim 3 sebagai presentator keempat akan mempresentasikan biologi bab 5 mengenai perubahan dan pelestarian lingkungan hidup. Sebelum itu, saya memiliki sebuah quotes yang bisa untuk menjadi motivasi kita semua, yaitu pertanyaannya bukan lagi seberapa besar cita-cita kita, tetapi seberapa besar usaha kita untuk cita-cita. Karena ada harga yang harus dibayar untuk mimpi yang besar. Di sini saya memiliki 3 topik outline. Yang pertama, pencemaran tanah. Yang kedua, pencemaran suara. Dan yang ketiga, akumulasi bahan pencemar dalam rantai makanan. Nah, kalian ada yang tahu tidak apa itu pencemaran tanah? Ya, pencemaran tanah adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah secara alami loh. Nah, pencemaran tanah dibagi menjadi 2, yaitu pencemaran tanah secara langsung dan pencemaran tanah secara tidak langsung. Pencemaran tanah secara langsung bisa terjadi jika zat pencemar langsung mencemari tanah. Misalnya, seperti penggunaan insektisida, fungisida, herbisida, dan DDT atau diklorodivinil trichloroenata dan penggunaan pupuk kimia secara berlebihan. Sementara itu, pencemaran tanah secara tidak langsung terjadi melalui perantara air dan udara, seperti limbah domestik dan industri yang langsung dibuang ke perairan. Lalu, sisa dari polutan itu masuk dan terserap ke dalam tanah. Nah, dari apa yang sudah kita pelajari tadi, ada yang tahu tidak apa saja dampak negatif dari pencemaran tanah? Ya, dampak negatif dari pencemaran tanah yang pertama adalah mengganggu porositas tanah. Yang kedua, mengganggu kesuburan tanah. Dan yang ketiga, mengganggu organisme atau mematikan organisme yang ada di dalam tanah loh. Nah, pembahasan selanjutnya adalah pencemaran suara. Pencemaran suara adalah suara yang tidak diinginkan oleh manusia dan dapat merusak pendengaran manusia loh. Pencemaran suara sendiri dibagi menjadi 4, yaitu kebisingan impulsif kontinu, kebisingan semi kontinu, dan kebisingan kontinu. Sebelum itu, ada yang tahu nggak apa pengertian dari kebisingan impulsif? Ya, kebisingan impulsif adalah kebisingan yang biasanya terjadi dalam waktu singkat dan mengejutkan. Nah, contoh dari kebisingan impulsif yang pertama adalah suara ledakan mercon, yang kedua suara tembakan senjata, dan yang ketiga adalah suara petir. Yang kedua yaitu kebisingan impulsif kontinu. Kebisingan impulsif kontinu adalah kebisingan yang terjadi secara terus-menerus tetapi hanya sepotong-sepotong. Contohnya seperti suara palu yang dipukul terus-terusan. Nah, yang ketiga adalah kebisingan semi kontinu. Kebisingan semi kontinu adalah kebisingan yang sebentar hilang, sebentar muncul, dan sebentar hilang. Contohnya seperti suara kendaraan yang berlalu lalang. Nah, yang terakhir adalah kebisingan kontinu. Kebisingan kontinu adalah kebisingan yang terjadi terus-terusan dalam waktu yang lama. Contohnya seperti suara pabrik. Yang terakhir adalah akumulasi bahan pencemar dalam rantai makanan. Bahan pencemar yang sulit terurai di lingkungan bisa masuk ke dalam tubuh organisme dan berpindah dari satu organisme ke organisme lain melalui rantai makanan. Contohnya adalah bahan pencemar DDT yang dipakai oleh petani sebagai insektisida. DDT sangat sulit terurai sehingga residunya tetap berada di situ. Kemudian terserap oleh ganggang air atau tumbuhan yang ada di sekitarnya. Jika ganggang dimakan oleh herbivor, maka DDT akan berpindah ke dalam tubuh herbivor dan seterusnya sampai ke konsumen tingkat tinggi. Sehingga terjadi peningkatan akumulasi DDT yang mana disebut juga dengan biomagnifikasi. Akumulasi DDT bisa menyebabkan gangguan fisiologis tubuh dan mutasi genetik. Konsentrasi bahan pencemar dinyatakan dalam satuan ppm atau part per million, yaitu perbandingan bagian dalam 1 juta bagian yang lain. Dari apa yang sudah kita bahas tadi tentang apa itu pencemaran tanah, pencemaran suara, dan akumulasi bahan pencemar dalam rantai makanan, semoga kita dapat mengimplementasikannya satu demi satu poin dari yang sudah saya jelaskan. Dan terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Semoga kita dapat bertemu di kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dadah!